Natal mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami Komisi PW GKU Bekasi 1 mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Komisi PW. Yes, yes, yes. Kami baru mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat Hari Natal 2020 kepada seluruh jemaat GKU Bekasi 1. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kami dari keluarga Rifana mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga besar Rohani mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Kami keluarga Sarman mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Keturang keluarga besar Nevenia DHTPU mengucapkan Selamat pergantian 25 Desember tahun 2020. Tuhan manis memberkati. Love you. Shalom. Kami keluarga Budi Oldro Simbolon Guru Simorakir mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kami mengucapkan selamat Hari Natal 2020 kepada seluruh jemaat GKU Bekasi 1. Tuhan Yesus memberkati kita semua. kami keluarga Hutapean mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kami keluarga Penatua Mangatur Sirait mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Daniel Saputan. Selamat Hari Natal ya.
Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita masih beribadah secara online. Bagi Bapak Ibu yang beribadah di gereja dan juga Bapak Ibu yang beribadah di rumah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah karena kondisi sakit atau kurang sehat, maka perlu kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita. Kita pastikan bahwa kita sudah siap untuk beribadah. Kita tinggalkan sejenak kegiatan kita dan kita khususkan waktu kita untuk Tuhan. Yang kedua, mari kita berpakaian yang rapi dan sopan sebagaimana Bapak Ibu Saudara kita beribadah di gedung gereja. Kemudian yang ketiga, mari kita siapkan Alkitab, kita siapkan persembahan, kita siapkan alat-alat perjamuan kudus, anggur atau roti jika ada pelayanan sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing. Dan mari kita beribadah dari awal sampai akhir, jangan terputus di tengah jalan. Ketika kita sampai akhir kita menerima berkat dari Tuhan, kita mengalami sukacita, kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Untuk itu mari kita beribadah, alami perjumpaan dengan Tuhan, kita tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kondisi kita dalam keadaan yang sehat, kita tetap lakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara Jemaat. Amin.
selamat hari Natal buat kita semua, baik yang di gedung gereja ini, walaupun yang mengikuti di rumah melalui live streaming, yaitu YouTube. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam ibadah kita. Mari kita bersaat teduh, meneduhkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Bersaat teduh mulai. Panggilan beribadah untuk kita semua. Sepanjang tahun ini kita berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi global ini memaksa seluruh kegiatan umat manusia di seluruh dunia seperti belajar mengajar, bisnis, bekerja, maupun beribadah dilakukan melalui online, live streaming atau Zoom. Kita terkungkung oleh keadaan tidak bisa beribadah di gereja sebagaimana yang biasa kita lakukan sebelumnya. Hampir sepanjang tahun 2020 kita tidak bisa berkumpul secara leluasa di dalam gedung gereja. Akan tetapi pandemi yang mendunia tidak mengurangi rasa sukacita kita terhadap pemeliharaan Allah sehingga kita dalam keadaan sehat saat ini. Marilah kita bermazmur untuk menyambut hari kelahirannya. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Marilah kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Kecaan 179, bait pertama dan kedua. So
hari ini kita habiskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi sekarang dan selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang untuk memperingati hari kelahirannya. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari ibadah Natal ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Matius 2 ayat 6 sebagai berikut. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 178 bait pertama dan kedua. Marilah saudara sekalian, pada momen peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini, kita mengakui dosa kita pribadi lepas pribadi. Kami sangat bersyukur atas semua kasih setiamu kepada kami ya Tuhan, di mana Engkau mau turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Namun terkadang kami tidak mampu membalas kebaikan-Mu. Justru yang ada kami sering melukai hati-Mu. Kerap kali kami jatuh ke dalam dosa yang sama, tidak setia dan bahkan mengabaikan segala perintah-Mu. Besar harapan kami, biarlah di momen Natal ini kami mengambil keputusan untuk berubah menjadi lebih baik lagi dan terus berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Sidang jemaat dipersilakan berdiri. Kita mendengarkan berita anugerah pengampunan dosa dari Allah dengan rasa hormat dan penuh syukur. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah sesuai janjinya dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Kesaan 197 bait pertama, kedua, dan ketiga. Sebagai jemaat Tuhan Yesus dalam suatu persekutuan dengan segala abad dan tempat, marilah kita berdiri serta mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan
Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 173 bait 1 dan bait yang kedua. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta penaklukkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita satu dalam doa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi ini kami bersuka cita karena kami diizinkan oleh Tuhan, kami masih diberi kesempatan, kesehatan untuk kami bersekutu memuji, memuliakan nama Tuhan. Juga kami jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah Natal Yesus Kristus pagi ini dari rumah masing-masing melalui channel YouTube GKO Bekasi 1. Kami mohon Tuhan saat ini dalam persekutuan jemaat-Mu, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sadar akan keterbatasan, kekurangan, dan status kami sebagai manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Kami jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Kami sangat jauh dari memahami dan apalagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu membantu kami agar hidup kami hanya melakukan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang setiap hari kami dengarkan, yang setiap hari kami renungkan. Kami dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini kami ya Tuhan, mari bersabdalah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang bisa berdiri, mari kita berdiri. Kita membaca kebenaran firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara responsoria atau bergantian. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara jemaat baca ayat 2, dan ayat 12 kita baca bersama-sama. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes,
Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam ahli Taurat bersama Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang bersabda. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam. Selamat hari Natal bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada dalam gedung gereja ini. Juga selamat hari Natal bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang beribadah hari ini dari rumah masing-masing. Tidak mengurangi sukacita kita ketika kita masih beribadah secara virtual. Kenapa? Karena Natal bukan ditentukan hanya oleh kehadiran kita atau apapun itu. Tapi sukacita menyambut Natal karena yang pertama kita sudah diberikan hadiah yang paling indah, kado yang terindah dari Allah kepada kita, yaitu Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, artinya dia memberikan, memberi cuma-cuma, memberi sesuatu dengan tanpa ungkit-ungkit, memberi sesuatu dengan tanpa melihat siapa saya, siapa Bapak Ibu Saudara, dia tidak lihat itu. Bahkan firman Tuhan katakan Yesus datang bagi saudara dan saya, Yesus mati bagi saudara dan saya, bukan ketika kita melakukan perbuatan baik, justru ketika kita masih berdosa, Yesus mau datang bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah itulah spesialnya yang membuat saudara dan saya di hari Natal ini dan di hari-hari seterusnya kita tetap bersukacita. Kita tetap bersukacita karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi walaupun pandemi ini sampai sekarang belum berakhir juga, itu tidak akan berpengaruh pada iman kita. Walaupun sampai hari ini saudara dan saya kita masih beribadah secara virtual, memang sedih. Ya, tadi malam gelap-gelapan, redup, lalu hanya kami majelis yang ada di dalam gereja bersama dengan tim multimedia, dan kita harus menyaksikan melalui handphone atau lewat tayangan.
sedih juga. Berbeda sekali dengan Natal biasanya. Tetapi kita tetap bersukacita karena itu tidak akan mengurangi makna Natal yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Dan hari ini tema yang diberikan oleh Sinode untuk kita renungkan bersama-sama di hari Natal Yesus Kristus, pelayanan yang terbaik. Kita akan lihat dari pemberian para majus dari timur. Biasanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita memandang sesuatu itu atau seseorang itu sangat kita hargai, sangat kita hormati, pasti kita akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Ketika saudara-saudara yang bekerja punya atasan di kantor, pasti saudara-saudara atau Bapak Ibu akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Karena apa? Karena sangat menghargai atasan. Kalau kerja saudara bagus, maka akan dipromosikan untuk naik level, naik jabatan. Kalau Bapak Ibu yang punya orang tua yang begitu sangat kita cintai, kita kasihi, kita hargai, hormati, begitu orang tua kita berulang tahun, apalagi orang tua kita ada di usia yang sudah lanjut, sudah di atas 70 misalnya, pasti kita berusaha memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena dalam hati kita berpikir begini, tahun depan apakah dia masih sama-sama dengan kita? Tahun depan Natal kita masih sama-sama dengan dia atau tidak? Nah, itu pemikiran kita. Bagi seseorang yang kita hargai, yang kita cintai, yang kita hormati, pasti kita akan memberikan pelayanan yang terbaik, nomor satu. Bahkan kita bela-belain untuk minta cuti dari kantor, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan benar. Nah, tapi saudara, bagaimana dengan kita hari ini ketika merayakan kelahiran juru selamat kita, yang karena dia kita selamat, yang karena dia kita tidak jadi binasa. Nah, ini harusnya Bapak Ibu Saudara dan saya yang berdosa, harusnya Bapak Ibu Saudara dan saya yang harusnya dihukum, menerima murka Allah itu, tapi Yesus bersedia menggantikan, mentukarkan dirinya sebagai persembahan satu kali untuk selama-lamanya. Persembahan yang utuh di hadapan Tuhan. Kalau bangsa Israel mereka mempersembahkan anak domba, anak kambing, anak lembu dan lain sebagainya. Yesus tidak mempersembahkan binatang, tapi justru Yesus datang membawa dirinya sendiri sebagai penebusan bagi dosa saudara dan saya. Bagaimana respon kita ketika hari ini kita merayakan, memperingati kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus? Pasti kita juga akan mau memberi, punya komitmen untuk memberi pelayanan yang terbaik, seberapapun yang kita bisa berikan, apapun yang bisa kita kerjakan. Selagi kita masih bisa kerjakan dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, mari kita kerjakan yang terbaik untuk Tuhan kita. Nah, mari saya ajak kita untuk melihat ada beberapa hal dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Di sini dicatat ada paling tidak 3 hal yang akan kita pelajari dan kita akan sama-sama tarik makna apa kata firman Tuhan bagi saudara dan saya. Yang pertama dari Injil Matius 2 ini, ketika di ayat 11, ketika para majus itu mereka tiba di rumah itu, masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ada kata sujud. Nah, kata sujud di sini ini artinya kata yang mengarahkan seseorang untuk dia tunduk sampai ke bawah. Itu sujud. Kalau cara beribadah orang Israel, itu mereka beribadah itu sampai sujud
ke tanah. Wajah ini sampai ketemu dengan tanah. Jadi mereka sujud, betul-betul sujud sampai muka ini, ya apa ini namanya, kening, hidung itu sampai menyentuh tanah. Itu baru namanya sujud. Dengan posisi tangan itu begini. Jadi mereka berdiri, baru mereka sujud. Nah, sujud betul-betul sujud itu dengan muka ini sampai menyentuh tanah. Nah, tindakan sujud yang dilakukan oleh para Majus ini sebenarnya apa maksudnya? Kalau kita lihat, kalau kita tahu, kita sudah sama-sama tahu siapa para Majus ini. Mereka bukan orang biasa. Mereka bukan orang yang dari masyarakat bawah, bukan. Mereka orang yang sangat dihargai di tempat asal mereka. Karena ilmu mereka tentang perbintangan, ilmu mereka yang begitu luas, membuat mereka begitu sangat disegani oleh orang-orang pada saat itu. Karena ilmu ini pada saat itu begitu sangat jarang. Dan mereka adalah orang-orang yang kaya, mereka orang-orang yang terpandang, mereka orang-orang yang betul-betul punya nama di kalangan masyarakat. Tapi ketika mereka sampai di rumah, sebenarnya itu bukan rumah, tapi apa? Kandang, bayangin saja. Memang tafsiran di Injil Matius pasal 2 ini dikatakan mereka sampai di rumah itu. Tapi kalau yang kita pahami itu bukan rumah. Karena Yesus lahir itu bukan di rumah kontrakan. Ya minimal kalau kita saat ini kan lahir di rumah kontrakan. Bukan, Yesus bukan lahir di rumah kontrakan. Bahkan ketika Maria sedang mau mengandung, sedang mau melahirkan, mereka mencari tempat untuk Maria ini bisa melahirkan dengan baik sebagai seorang manusia. Tidak ada tempat satupun yang ada buat mereka. Yang ada itu hanya kandang yang biasa dipakai untuk memberi makan domba-domba itu. Nah, ketika para Majus itu sampai di tempat yang hina itu, tempat yang kotor, tempat yang jorok, ditambah lagi Maria Yusuf ini siapa? Yusuf tukang kayu. Dia bukan anak raja, bukan anak orang kaya. Yusuf ini tukang kayu. Maria ini juga siapa? Maria ini juga bukan siapa-siapa. Bahkan kalau mau dibilang, dia menanggung beban yang begitu berat. Karena di masyarakat pasti dia tidak diterima begitu saja. Di keluarga juga pasti dia tidak diterima begitu saja. Bahkan calon suaminya waktu itu, Yusuf, dia mau berniat pelan-pelan dia meninggalkan Maria. Karena apa? Karena mereka belum melakukan hubungan suami istri, belum tinggal satu rumah, tapi Maria sudah mengandung. Akhirnya Yusuf karena didatangi oleh malaikat Tuhan, dia tidak jadi menceraikan Maria. Nah, kemudian menjadi pertanyaannya, kenapa para Majus, orang-orang terpandang, orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang punya pemikiran yang wah, tapi mereka mau tiba di tempat yang kotor, hina, najis dan bau itu, mereka mau sujud sampai ke tanah. Nah, ini pertanyaannya. Justru karena mereka tahu arti dari bintang yang menuntun mereka sampai tiba di tempat itu. Mereka sungguh-sungguh paham, mereka mengerti betul-betul bahwa bintang ini bukan sembarang bintang. Bayi yang baru lahir ini, dia bukan sembarang bayi. Dia bukan seperti bayi-bayi biasanya. Mungkin kalau kita juga kita akan protes, kok Maria dan Yusuf itu siapa? Apa bedanya dengan saya? Kan dia juga sama manusia, Maria dan Yusuf. Saya juga sama. Kenapa Maria dan Yusuf punya anak, lalu tiba-tiba orang Majus ini datang? Karena mereka sungguh-sungguh paham bahwa Yesus yang baru lahir itu adalah Tuhan semesta, Raja semesta alam. Bahkan dalam bacaan ini Herodes memberikan perintah, kalau kalian menemukan bayi itu, kembali kepada saya pun mau datang sujud menyembahnya. Tapi itu pura-pura sebenarnya. Herodes mau bunuh bayi itu. Karena apa? Karena dia merasa
statusnya, jabatannya sebagai seorang raja terancam. Sekali lagi, malaikat memberitahukan melalui mimpi kepada para Majus sehingga mereka pulang ke tempat mereka dari jalan yang lain. Berarti alasan mengapa para Majus mereka mau sujud sementara mereka orang yang terpandang, mereka orang yang terkemuka, orang yang kaya, tapi mereka mau sujud sampai seperti itu, berarti orang bayi itu adalah bukan bayi sembarang. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Cara beribadah kita tidak lagi sujud. Kita tidak sampai sujud sampai ke lantai, sampai ke tanah. Tapi bagaimana sikap hati kita yang sujud di hadapan Tuhan? Kita yang betul-betul mau menunduk di hadapan Tuhan. Kita yang betul-betul mau merendahkan diri kita, hati kita di hadapan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Saya, Bapak Ibu Saudara jemaat, kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kalau para Majus saja mereka menanggalkan, mereka melupakan sejenak jabatan mereka, mereka melupakan sejenak latar belakang mereka, penghormatan-penghormatan yang diberikan kepada mereka. Mereka berikan penghormatan itu kepada Yesus, bayi yang baru lahir itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah kita masih punya hati yang mau sujud di hadapan Tuhan? Apakah kita masih punya hati yang mau merendah di hadapan Tuhan? Ataukah kita mau meninggikan hati kita, meninggikan diri kita di hadapan Tuhan? Orang yang merasa rendah hati di hadapan Tuhan adalah orang yang membutuhkan Tuhan. Kalau dia tidak lagi membutuhkan Tuhan, berarti dia sombong di hadapan Tuhan. Dia tinggi hati di hadapan Tuhan. Buktinya apa kalau dia meninggikan hati di hadapan Tuhan? Dia kurang berdoa, tidak membina hubungan saat teduh dengan Tuhan. Berarti dia merasa hidupnya ini adalah milik dia sendiri. Dia merasa bahwa hidupnya ini bukan milik Tuhan. Jadi dia membangun hubungan dengan Tuhan itu kalau ingat saja, kalau mau makan gitu. Nah kalau yang lain-lain dia tidak bangun hubungan dengan Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, kita betul-betul merasa membutuhkan Tuhan, kita betul-betul merasa hidup kita ini adalah bukan punya kita, mari kita sujud hati kita di hadapan Tuhan. Kita pandang Tuhan itu sebagai sesuatu yang begitu kudus, yang begitu mulia. Bahkan firman Tuhan katakan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, dia harus meninggalkan kejahatan. Jadi kalau orang yang sudah tiap hari ditegur dengan firman Tuhan, orang yang tiap hari sudah diingatkan dengan firman Tuhan, tapi tidak juga mau berubah-berubah, berarti dia begitu tinggi hati di hadapan Tuhan. Orang yang sudah mendengar firman tapi masih mau mengeraskan hati, tidak mau membuka hati, berarti dia merasa dirinya, hidupnya ini bukan punya Tuhan. Kalau dia merasa dirinya ini punya Tuhan, ketika dia ditegur, ketika dia diingatkan oleh firman Tuhan, cepat-cepat dia mau berubah, cepat-cepat dia mau bertobat. Itu sikap hati yang sujud di hadapan Tuhan. Pernah saya lihat status seorang teman, ya, dia bikin status di status WA-nya. Jadi ada seorang, dia punya perusahaan banyak di mana-mana. Lalu di satu acara adat orang Batak, dia di posisi boru ya, yang marhobas itu, yang potong-potong daging lalu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang hadir, kepada tulang, kepada ini segala macam. Lalu orang itu dia berdiri pegang pisau, pegang ini, pegang apa itu apa? Terima beras yang orang bawa, dia pegang di situ. Bayangin, semua orang lihat ke orang ini. Ini kan bapak itu si A. Kita kan tahu dia siapa. Wah, semua yang hadir bilang, Pak Amang, jangan Amang. Jangan, suruh orang aja, bayar orang aja kan gampang. Sebenarnya bisa aja dia bayar orang gitu.
dia bisa duduk manis gitu ya, sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil menikmati kacang atau apa gitu ya, bisa saja dipakai banyak orang. Tapi ini dia mau turun sendiri, mau kerjakan sendiri, bayangin kan. Berarti betul-betul dia menanggalkan semuanya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya di hadapan Tuhan? Masihkah kita punya hati yang sujud di hadapan Tuhan? Lalu yang kedua, masih di ayat 11. Di situ dikatakan mereka sujud menyembah Dia. Ada kata menyembah, bahasa Yunaninya proskuneo. Menyembah itu dalam Alkitab bahasa Indonesia kelihatan dua kata, yaitu sujud dan menyembah itu ada kalanya digabung, tapi ada kalanya juga dipisah. Kata proskuneo atau menyembah ini memberi makna untuk mencium tangan ke arah seorang dan dalam penghormatan di antara orang-orang timur, khususnya Persia, karena kemungkinan orang-orang Majus itu berasal dari Persia. Mereka memberikan penghormatan dengan sujud, menyembah, berlutut, menyentuh tanah dengan dahi sebagai satu ekspresi penghormatan yang begitu dalam, penyembahan yang begitu dalam. Nah, mari kita lihat bahwa mereka yang begitu luar biasa, tapi mereka mau menyembah. Siapa bayi ini sebenarnya? Sehingga mereka mau menyembah. Mereka bertemu dengan Herodes, mereka tidak lakukan hal ini. Ketika mereka berjumpa dengan Herodes, mereka tidak sujud, mereka tidak menyembah. Mungkin mereka hanya bisa menaruh tangan begini, kemungkinan. Tapi dikatakan sujud dan menyembah, tidak dikatakan. Mereka sujud menyembah. Tapi ketika mereka ketemu dengan bayi di dalam kandang itu, mereka lakukan sujud dan menyembah. Nah, masihkah Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini dan di sini kita punya hati yang menyembah Tuhan? Ataukah di mulut kita berkata lain, tapi di hati kita berkata lain? Seperti kata lagu, lirik lagu, lain di mulut, lain di hati. Di dalam peribadatan ibadah minggu, dalam nuansa-nuansa ibadah, dalam setiap persekutuan, kita datang dan menyembah Tuhan. Kita datang dan memberikan penyembahan, pujian kita, penghormatan kita kepada Tuhan. Tapi begitu pulang dari ibadah, kita melakukan yang lain. Berarti kita belum punya pola penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Maka itu firman Tuhan katakan, masihkah Bapak Ibu Saudara dan saya kita memiliki pola penyembahan yang benar? Tuhan Yesus katakan, bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi sesama kita, saudara kita. Bahkan firman Tuhan katakan mengasihi musuh kita. Di hari Natal ini celakanya masih ada orang yang saling bermusuhan, bayangkan. Di hari Natal ini masih saja orang yang menyimpan kepahitan, dendam, kemarahan, kebencian, akar pahit terhadap orang lain. Berarti di manakah penyembahan-penyembahan kita selama ini? Apakah penyembahan-penyembahan kita hanya manis di mulut tapi lain di hati? Selesai kita menyembah Tuhan, kita ketemu orang yang begitu benci dengan kita, rasanya mau dicabik-cabik begitu. Rasanya mau pukul dia, rasanya mau benar-benar marah banget sama dia. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus datang kedua kali, bukan lagi suasananya seperti ini. Bukan lagi suasana hari Tuhan yang datang kepada kita dengan tiba-tiba itu. Bukan suasana yang menyenangkan. Selain kita tidak tahu kapan waktunya itu datang, karena Tuhan Yesus juga tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Tidak ada satupun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga pun tidak ada yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Lalu bagaimana persiapan kita? Kalau William Berkeley katakan tentang akhir zaman, hari Tuhan, banyak orang yang salah tangkap
banyak orang yang salah pikir. Di minggu Advent ketiga itu, jemaat di Tesalonika disesatkan dengan pemikiran-pemikiran orang yang bilang hari Tuhan itu datang, everything is gonna be alright. Segala sesuatunya baik-baik saja, aman-aman saja. Itu bohong. Itu bohong. Hari Tuhan datang, Dia akan menggemparkan bumi ini, menggetarkan bumi ini sampai ke pusat dasar bumi. Walaupun tahun 2012 yang lalu kita nonton, ya, produsernya orang Amerika, sutradaranya, itu dikatakan ada sekelompok orang yang selamat dari hari Tuhan di akhir zaman itu. Sebenarnya tidak ada satupun yang bisa lolos. Dalam perjanjian lama dikatakan dia datang seperti api yang membakar bumi ini. Bayangkan, dia datang dengan tiba-tiba, dia datang dengan kejut, dia datang tanpa seorang pun tahu. Kalau ada orang berjalan, 2 orang, 1 diangkat, 1 tinggal. 1 itu akan menjalani siksaan, penderitaan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kesiapan kita? Apakah kita masih kurang pola penyembahan kita? Mari kita perbaiki. Masih menyimpan kebencian dengan orang lain? Mari kita perbaiki. Sudah dia menyimpan benci, dia ajak-ajak orang lagi untuk membenci orang itu. Jadi sakit hatinya jadi berjamaah. Dia sakit hati, lalu dia ajak orang lain yang kebetulan lagi bermasalah dengan orang itu, dia ajak lagi untuk sakit hati juga dengan orang itu. Nah, ini lebih cilaka lagi. Berarti penyembahannya selama ini kemana? Penyembahan yang selama ini dia bilang aku mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihiku, aku memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Berarti penyembahannya ada yang salah, ada yang keliru, ada yang harus diubah. Maka mari kita belajar untuk mengubah cara-cara penyembahan kita. Jadi penyembahan yang benar. Penyembah-penyembah yang benar, penyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya penyembahan yang sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Penyembahan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau menyembah Tuhan, firman Tuhan bilang apa? Tinggalkan dulu persembahanmu di situ, pergi dulu berdamai dengan saudaramu, baru datang kembali memberikan persembahanmu kepada Tuhan. Berarti mana yang harus kita dahulukan? Datang kepada Tuhan atau kita bereskan dulu hubungan kita dengan sesama? Firman Tuhan dalam Injil Matius 5 katakan, bereskan dulu hubungan kita dengan Tuhan, baru datang memberikan penyembahan kita, persembahan kita untuk Tuhan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi kita sujud, yang kedua punya sikap sujud, hati yang sujud, yang kedua punya sikap hati menyembah yang benar. Di hari Natal ini mari kita mengasihi dengan benar. Jangan mengasihi orang yang mengasihi kita saja, tapi mencoba untuk mengasihi orang yang juga membenci kita. Bahkan mendoakan orang yang membenci saudara dan saya. Karena kalau tidak seperti itu, berarti kita masih salah dalam penyembahan kita. Kemudian yang ketiga, mereka membuka kotak harta benda mereka. Berarti mereka datang tidak dengan tangan kosong. Sudah datang sujud, sudah datang menyembah, datang lagi mereka memberikan harta benda yang mereka punya. Berarti semua yang ada pada diri para Majus diberikan untuk bayi Yesus, Raja segala raja, Raja penguasa kehidupan, Tuhan segala Tuhan. Karena mereka tahu siapa bayi yang di depan itu. Mereka buka kotak yang ada isinya emas. Emas itu menunjuk pada kejayaan, gold, artinya kejayaan seorang raja. Mereka berikan kepada bayi itu. Kemudian yang berikut kemenyan. Kemenyan itu pada saat itu adalah sesuatu yang begitu sangat sulit. Bahkan di Indonesia pun tidak semua tempat punya
kemenyan. Hanya di Sumatera, kemudian di beberapa tempat yang punya kemenyan. Dan itu biasanya bersifat sesuatu yang bersifat ilahi, menunjuk pada sesuatu yang bersifat ilahi. Mereka mempersembahkan itu kepada Tuhan. Dan yang berikut adalah mur. Mur itu menunjuk pada kematian, pengorbanan Tuhan Yesus, Raja yang memberikan hidup bagi rakyatnya, Raja yang memberikan hidup bagi semua orang, baik yang mengasihi dia maupun yang menolak dia, yang membenci dia. Mereka memberikan segala apa yang mereka punya, bukan hanya penyembahan, bukan hanya sujud, tapi mereka juga memberikan apa materi yang mereka punya. Bagaimana dengan Bapak Ibu, Saudara dan saya? Sudahkah kita memberikan yang terbaik, pelayanan kita yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah kita memberikan sesuatu yang dapat dipergunakan, entah itu tenaga, entah itu pikiran, entah itu materi, entah itu apapun yang kita punya, masukan-masukan yang membangun, mari kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak lihat itu. Itu semua dari Tuhan. Apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya miliki saat ini, itu semua asalnya juga dari Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan dia tidak pernah membiarkan dirinya berhutang. Justru kitalah yang tidak sanggup membayar pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, untuk itu mari kita berikan yang terbaik. Mungkin saya hanya punya ini pendeta, mari berikan. Mungkin saya hanya punya waktu, mari berikan. Kita bersyukur ibadah-ibadah virtual akhir-akhir ini, berapa bulan ini, dari bulan Maret, entah itu dari pertama rekaman, ya, rekaman itu dirasakan dari siang sampai malam gitu. Dan saya bersyukur bahwa ada anak-anak Tuhan yang mau memberikan hidup mereka, memberikan talenta mereka untuk dipakai oleh Tuhan melalui tim multimedia, sehingga Bapak Ibu bisa menikmati walaupun memang masih banyak kekurangan, keterbatasan. Kita bisa menikmati ibadah dengan nyaman dari rumah. Sampai tadi malam ya, Bapak Ibu lihat begitu cantiknya itu apa, tayangan-tayangannya begitu luar biasanya. Itu semua karena ada anak-anak Tuhan yang memberikan talenta yang mereka punya untuk pekerjaan Tuhan. Mau ditanya mereka dibayar berapa? Kalau di luar mereka sudah dibayar mahal. Tapi karena mengingat ini untuk pekerjaan Tuhan, mereka tidak hitung-hitung dengan Tuhan. Bahkan kadang mempersiapkan alat-alat ini. Tadi malam itu saya sudah pulang jam 10, mereka masih sapu-sapu, masih benar-benarin ini kursi-kursi, masih benar-benarin, masih siapin kotak-kotak, masih kembalikan alat-alat dan lain sebagainya, entah sampai jam berapa. Sekarang sampai jam 12, sekarang sampai jam 1 mereka mempersiapkan segala sesuatu. Tapi itulah yang dapat mereka persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu kan tidak diraih dengan sesuatu yang cepat, gampang. Mereka harus sekolah, mereka harus belajar, baca buku, harus coba sana sini, harus punya laptop, harus punya ini dan lain sebagainya. Itu tidak mudah, itu tidak murah. Tapi mereka mau memberikan pelayanan yang terbaik. Organis, Kamtoria, mereka juga memberikan yang terbaik. Rekaman-rekaman ya, kita lihat tadi malam begitu bagusnya suara itu diedit sampai begitu indah. Kedengarannya begitu manis. Ada yang lagunya begitu semangat, joget-joget. Ya, saya lihat ada sampai joget ke kiri ke kanan, joget ke kiri ke kanan, karena menikmati lagu itu. Itu karena apa? Karena ada anak-anak Tuhan yang diberi hikmat oleh Tuhan, talenta-talenta yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari saudara yang punya talenta, saudara yang punya karunia dari Tuhan, pemberian dari Tuhan, jangan lihat saya tidak punya apa-apa, pasti punya minimal satu. Kita punya hidup kita yang bisa kita pakai untuk melayani Tuhan. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita pergunakan waktu yang ada untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus
yang kedua kali. Bukan lagi seperti bayi di tempat yang hina dan rendah, tapi dia datang yang kedua kali sebagai raja dan sebagai hakim. Selamat merayakan hari Natal tahun 2020, tetap S3, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Amin. Kita meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan 194 bait 1 dan bait yang kedua. Dikasih Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi ini kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan bagi kami. Kami belajar dari sikap penghormatan yang diberikan, yang dipersembahkan oleh para majus dari timur, memberikan penghormatan kepada Tuhan Yesus, Raja segala raja, penguasa dan pencipta kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan ajarkan kami untuk kami punya sikap hati yang sujud, punya sikap hati yang menyembah, dan juga punya sikap hati yang mau memberikan yang terbaik. Apa yang kami punya, kami berikan, kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, tolong kami agar kami mempersiapkan hati kami, hidup kami, karena kedatangan Tuhan yang kedua kali. Alkitab mengajarkan kami bahwa Engkau datang bukan lagi di kandang yang hina seperti seorang bayi, tapi Engkau datang sebagai Tuhan. Engkau datang sebagai Raja dan Hakim yang akan menghakimi kami menurut setiap apa yang kami kerjakan selama kami hidup menumpang di dunia ini. Kami tidak tahu waktu Tuhan itu kapan. Kami tidak tahu hari Tuhan itu tiba kapan. Karena dia, firman Tuhan katakan bahwa dia seperti pencuri di waktu malam, yang tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi pasti Tuhan Engkau datang kembali. Ajarkan kami untuk kami mempersiapkan hidup kami dengan baik dan benar. Ketika kami merayakan Natal, kami mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, supaya kami sungguh-sungguh ada di dalam takut akan Tuhan, di dalam rasa gentar mempersiapkan hati kami, hidup kami, agar ketika Tuhan datang Engkau jumpai kami ada dalam keadaan yang benar, ada dalam keadaan melakukan firman Tuhan, sehingga kami sama-sama menikmati
kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus membisikkan itu, mengingatkan itu dalam hati pikiran kami, supaya kami dikuatkan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini dari tempat duduk kami masing-masing, kami bersatu hati berdoa ya Bapa, untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Gereja-gereja Tuhan yang masih mengalami pandemi, termasuk GKO. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati majelis sinode yang ada, yang Tuhan sudah tentukan mereka sebagai pemimpin gereja Tuhan di dunia ini. Bapa, pimpin dengan hikmat, Bapa berikan kesehatan bagi mereka, kekuatan, supaya mereka tetap ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan untuk semuanya itu nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Kami bersatu hati ya Bapa berdoa untuk jemaat Tuhan GKO Efata Solear Cisoka, yang saat ini Tuhan mereka berduka cita karena Tuhan berkenan panggil pulang kembali milik Tuhan almarhum Ibu Penatua Minta Ria Perwata. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Bapa jemaat-Mu yang berduka cita karena kehilangan ketua majelis mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus yang menghiburkan, menguatkan ketua majelis, menguatkan keluarga yang berduka cita, dan juga jemaat Efata Cisoka. Biarlah mereka tetap ada dalam perlindungan Tuhan, penghiburan Tuhan, dan mereka kembali bangkit untuk menjalani kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa untuk jemaat Tuhan GKO Jemaat Bekasi 1. Kami bersatu hati berdoa untuk gembala sidang, para penatua, diakan, pengurus komisi. Tuhan berkati kami semua. Kami berdoa untuk kostor tata usaha, kami berdoa untuk organis, kantoria, kami berdoa untuk tim multimedia. Kami juga bersyukur untuk panitia Natal yang sudah berhasil mengerjakan bagian-bagian mereka dengan baik dan benar. Dan biarlah saatnya mereka mempertanggungjawabkan, memberikan laporan pertanggungjawaban. Biar Tuhan juga memimpin supaya semuanya berjalan dengan baik dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah malam Natal secara virtual yang boleh berlangsung dengan baik. Itu semua kami yakini, kami percaya berkat pimpinan kasih dan kuasa Tuhan. Jikalau bukan Tuhan, maka semuanya itu tidak akan terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Yayasan Barzilai Karya Kasih. Tuhan juga berkati pengawas, pembina, juga pengurus. Mereka yang memberi hidup untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan juga berkenan memberkati setiap totalitas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa Bapa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Bersatu hati berdoa untuk Ibu Penatua Joyce Talahatu, Ibu Sukamto, Nyonya Sitompul Boru Silitonga, Nyonya Panjaitan Boru Nababan, Ibu M. Turnip Saragi, Ibu Hasni Simanjuntak, Bapak dan Ibu M. Tumanggor, Ibu Risma Sitompul Boru Sidabutar, Ibu Dema Boru Simbolon, Bapak Sarman, Nyonya Nenggolan Boru Siburian, Nyonya Panggabean Boru Tobing BSK, Saudari Sabrina Napitupulu yang setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Eka Hospital Harapan Indah. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Diaken Windy Dasmasela yang saat ini dalam keadaan sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Primaya. Kami berdoa Bapa, Engkau pulihkan anak Tuhan ini sehingga dia kembali pulih sehat untuk melanjutkan aktivitasnya, pekerjaannya, pelayanannya di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan GKO Jemaat Bekasi 1. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa ya Bapa untuk keamanan, kondisi keamanan, persatuan kesatuan bangsa ini. Tuhan, mari Bapa, Engkau yang melihat, Engkau yang memperhatikan, Engkau memberi hikmat bagi para pemimpin bangsa ini. Presiden, wakil presiden, para menteri, Tuhan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka boleh bersinergi dengan baik untuk
membawa kami sama-sama, kami semua keluar dari setiap persoalan dan pergumulan bangsa ini. Kami berdoa untuk pemimpin Kota Bekasi, Tuhan juga berkenan memimpin dengan hikmat Tuhan, dari wali kota bersama seluruh staf, bahkan sampai pada RT RW tempat tinggal kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa ya Bapa, untuk jemaat Tuhan yang hadir dalam gedung ibadah hari ini, juga jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah masing-masing lewat channel YouTube GKO Bekasi 1. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan dari tempat duduk mereka masing-masing. Tuhan, saat ini mereka menaikkan doa-doa pribadi. Tuhan yang mendengar doa-doa jemaat-Mu, ungkapan syukur dari jemaat Tuhan. Dan Bapa, Engkau yang menjawab sesuai dengan kehendak dan kasih sayang Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersatu hati berdoa untuk setiap keluarga yang berjuang dengan persoalan-persoalan mereka, dengan masalah-masalah mereka. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah pendidikan anak-anak mereka, entah itu juga masalah memperjuangkan kehidupan keutuhan rumah tangga mereka. Mari Bapa, Engkau juga memberi hikmat bagi setiap keluarga, supaya di mana ada persoalan, di situ ada jawaban solusi yang terbaik dari Tuhan, sehingga mereka tidak cepat-cepat mengambil tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi mereka diberi hikmat untuk tetap melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami ya Bapa, ini seruan doa dan ungkapan syukur kami. Kami datang kepadamu, berimankan satu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kepada Tuhan dengan mengingat kata Alkitab Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat yang memberi dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu jemaat, setelah kantong persembahan diedarkan, kita akan memberikan persembahan bulan lahir ke depan, dimulai dari atas, samping kanan, samping kiri, ruang utama kanan, ruang utama kiri, dan untuk lebih tertibnya akan diarahkan majelis yang bertugas. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 161, bait pertama, kedua, dan ketiga. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, kidung malaikat
Raja siapa? Sorak surgawi terdengar. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Malam raya berkumandang oleh pujian mulia. Dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggelegar? Bagi Maharaja siapa? Sorak surgawi terdengar. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Hai Gembala, karena apa sambutan ini menggegar? Bagi Maharaja siapa sorak surgawi terdengar? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Jemaat, marilah kita berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada hari yang penuh sukacita ini, kami memberikan persembahan syukur sebagai ucapan syukur atas kasih
Saudara-saudara terkasih, kami Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan penuh syukur menyampaikan salam sejahtera kepada Ibu dan Bapak, saudari dan saudara sekalian beserta seluruh keluarga. Pada tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana prihatin karena wabah COVID-19 sedang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Banyak keluarga berduka karena kehilangan sanak saudara, banyak pula yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak yang harus belajar di rumah kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya. Umat gelisah karena tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Dilaporkan juga bahwa angka kekerasan dalam keluarga, bahkan perceraian meningkat. Kondisi ini diperparah dengan maraknya politik identitas yang meningkatkan ujaran kebencian, intoleransi beragama dan etnis, radikalisme agama, serta perpecahan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Seluruh situasi krisis ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia, kita sesungguhnya rapuh, baik secara fisik maupun psikis. Kita dengan mudah bisa terjebak dalam keputusasaan akibat beratnya beban kehidupan yang harus kita kelola. Kita rentan terhadap keserakahan yang kerap menjebak kita untuk melakukan korupsi, serta ketidakadilan dalam relasi dengan orang lain maupun dengan lingkungan. Tubuh kita dengan mudah bisa sakit akibat terinfeksi virus. Bahkan kita bisa meninggal seketika hanya karena sebuah kelalaian kecil. Keganasan virus ini juga menegaskan bahwa kita semua sama sebagai manusia. Sekalipun profesi kita berbeda, suku kita berbeda, agama kita berbeda, pendidikan dan jabatan kita berbeda. COVID-19 mengingatkan bahwa kita semua bisa diserangnya. Dan karenanya kita saling membutuhkan satu dengan lainnya. Satu hal yang membuat kita tetap berdiri teguh di tengah badai ini adalah karena kita yakin bahwa hanya Allah saja sumber pertolongan kita. Sebagai orang Kristen, kita bisa menderita sama seperti yang dialami orang lainnya. Namun kita bisa menjalaninya dengan damai di dalam keyakinan bahwa Allah sorgawi berjalan bersama kita untuk menghadapinya. Allah tidak membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi oleh kekuatan cinta yang memampukan kita mengontrol hidup kita dan menghadapi situasi yang sulit ini dengan keyakinan dan kedamaian sepenuhnya. Saudara-saudara yang terkasih, merayakan Natal dalam situasi seperti ini mengajak kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan. Dalam diri Yesus, Sang Immanuel, Allah hadir di antara kita sebagai penegasan bahwa Allah kita yang rapuh sungguh bernilai baginya. Namun Immanuel dan ungkapan Allah beserta kita menandakan bahwa Allah hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri kita. Penyertaan Allah memampukan kita untuk hidup melalui berbagai kecemasan dan kekhawatiran, konflik dan kekacauan, karena kita percaya bahwa transformasi di masa-masa sulit ini akan terjadi di bawah penyertaan Allah. Salah satu pesan penting yang perlu kita renungkan dan sadari bersama adalah bahwa penyertaan Allah dikisahkan sejak Perjanjian Lama. Penyertaan seperti itu tampak jelas dialami oleh Musa ketika diutus untuk memimpin umat Allah keluar dari tanah perbudakan menuju tanah terjanji. Musa takut menghadapi Firaun untuk melaksanakan perutusan itu karena sadar akan kelemahannya. Tetapi Tuhan menguatkan hatinya. Bukankah aku yang menyertai engkau? Keluaran 3 ayat 10-14. Sama halnya dengan Nabi Yeremia. Dia enggan menerima perutusan Tuhan karena ia masih muda dan tidak pandai berbicara. Tuhan meneguhkan hatinya. Kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Yeremia 1 ayat 7-8. Penyertaan Allah juga memampukan Yusuf melalui kecemasan dan kekhawatirannya.
untuk menerima lahirnya Sang Immanuel dari rahim Maria tunangan yang belum ia nikahi. Matius 1 ayat 18-25. Saudara-saudara yang terkasih, Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena Juru Selamat, Sang Raja Damai. Allah beserta kita lahir di dunia. Kekuatan cinta dan penyertaan Allah memampukan kita untuk menumbuhkan rasa setia kawan di tengah masyarakat, serta membangun kerelaan untuk melayani mereka yang terpinggirkan dan menderita. Kehadiran Allah di antara kita sekaligus mengingatkan bahwa kita semua diciptakan sama dalam gambaran Allah. Inilah dasar yang fundamental bagi martabat kita sebagai manusia, sekaligus alasan mendasar untuk melindungi dan merawat kehidupan setiap orang. Kehidupan itu tak ternilai harganya, karena kita harus berjuang secara total untuk merawat dan mempertahankannya. Pertanyaan yang mesti kita renungkan untuk menjadikan perayaan Natal aktual pada masa sekarang ini adalah bagaimana gereja menjalankan perutusannya dalam masyarakat, bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan itu? Tentu dengan mengikuti Yesus Kristus Sang Immanuel yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Yesus yang sama telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Dengan berbagai macam perbuatan yang sesuai dengan perutusan dan pelayanan serta situasi dan kondisi kita masing-masing, kita mengalami Sang Immanuel sekaligus menghadirkan pengalaman akan Allah yang beserta kita. Pengalaman akan kehadiran Allah menggerakkan kita untuk mengikis habis ujaran kebencian, berita bohong, intoleransi, dan tindakan kekerasan apapun dengan tetap berbuat baik. Pengalaman akan kehadiran Allah juga meneguhkan kita untuk bersaksi tentang belas kasihan dan kemurahan Allah di tengah pandemi COVID-19 dengan cara bermurah hati dan saling bertolong-tolongan menanggung beban sesama kita. Kita melakukan semua itu sambil membangun kerjasama dengan pemerintah dan semua pihak yang bekerja keras untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 guna menghadirkan kebaikan bagi negeri kita. Kita yakin bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Allah beserta kita. Ia membawa terang di tengah kegelapan dan memberi harapan di tengah keputusasaan. Tuhan memberkati. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 Jakarta 1 November 2020 atas nama Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum, Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua KWI, Pendeta Jack Levin Fritzman Putih, Sekretaris Umum PGI, Monsiur Antonius Subianto Bunyamin OSC, Sekretaris Jenderal KWI. Demikian pesan Natal dari PGI dan PWI. Bapak Ibu Saudara Jemaat dipersilakan berdiri. Berita Natal telah saudara dengar, damai sukacita Natal telah saudara terima. Bangkitlah dan beritakanlah bahwa Yesus Kristus, terang dunia, telah datang. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 120, bait 1 dan bait kedua. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua.
siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Bapak Ibu Saudara jemaat, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, loving all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing and sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, loving all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun
it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.